Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. It's like going to paradise, leaving the dungeon for paradise. Gaza is like a dungeon. There's no work, no money. Tapi kalau udah ada isu-isu kemanusiaan di Palestina, udah tuh termasuk keras doi ini. Jadi kemarin gue lagi baca-baca komen, terus gue nemu komen ini. Ini yang bikin gue tertarik di sini. Dia nih nanya gimana pemasukan negara Palestina sama cara masyarakatnya bertahan hidup. Sama gimana pemerintahannya tuh bekerja. Gue habis baca ini, gue tuh langsung, iya juga ya. Kan soalnya kebanyakan di kita kan taunya Palestina itu kan konflik terus, dijajah terus, ditindas terus. Kehidupan sehari-hari masyarakatnya pas lagi nggak ditindas tuh kan malah kayak kurang terekspos gitu ya kalau di kita ya. Dan pastinya berkat ini gue tuh jadi ngerasa, wah celah konten nih. Jadi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas gimana kehidupan sehari-hari orang Palestina. Dan dari mana nih sumber pemasukan orang-orang sama negaranya. Di Learning by Googling. Buat awal, dari mana ya enaknya mulainya ya? Dari gimana pemerintahan Palestina dijalanin dulu kali ya? Yang sebenarnya ini agak ngebingungin juga sih. Ngebingungin gimana? Kita lihat dari sejarahnya dulu deh. Jadi kan kita tahu, konflik antara Palestina sama Israel ini kan bisa dibilang mulai muncul waktu Inggris ngambil alih wilayah Palestina ya. Wilayah yang dulunya dikuasain sama Ottoman setelah Perang Dunia Pertama. Palestina sendiri waktu itu ya dihuni sama orang-orang Arab yang udah tinggal di situ selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Terus Inggris datang, wilayahnya diambil, dan di sini Inggris yang ada niat pengen ngebentuk negara Yahudi di wilayah Palestina, mereka nih akhirnya dapat tantangan keras dari masyarakat Arab. Terus datanglah masa-masa Perang Dunia II beserta Holocaustnya, yang bikin makin banyak orang Yahudi yang dikirim ke Palestina, dan keinginan buat bikin negara Israel pun makin menguat nih di sini nih. Ya ini sebenarnya buat sejarah Israel Palestina ini udah pernah gue bahas lengkap ya di video ini. Dari nego-nego yang gagal sampai perang antara Israel sama negara-negara Arab, semuanya udah pernah gue bahas nih di video ini. The British government wasn't thinking about Arabs when it made that declaration, is the simple truth. It was thinking about its immediate goals for the war, for the aftermath of the war, about propaganda, about rivalry, and also securing for itself a loyal population in Palestine. Sampai akhirnya Israel menang di perang 6 hari. Dan gara-gara kemenangan Israel ini, wilayah dan status Palestina tuh bisa dibilang jadi nggak jelas di sini. Oh ya, ini di sini kita ngomongin statusnya secara resmi di dunia ya, di PBB. Itu kan masih belum jelas kan sampai sekarang kan. Jadi ya bisa dibilang setelah kemenangan Israel tadi, wilayah Palestina tuh ada di bawah kendalinya Israel. Tapi tetap walaupun gitu, upaya buat ngakuin kedaulatan Palestina sebagai negara sendiri tuh tetap udah ada dari lama yang digaungkan sama banyak negara. Bahkan nih kalau menurut Notice Original, berbagai upaya damai buat ngasih kebebasan ke bangsa Palestina tuh udah banyak dilakukan dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Dan akhirnya berkat ini, pemerintah Israel pun terpaksa ngasih kedaulatan ke bangsa Palestina atas wilayah Gaza dan sebagian tepi barat. Dan ya udah, bangsa Palestina pun akhirnya punya pemerintahannya sendiri. Pemerintahan yang disebut Palestine National Authority, atau kadang disebutnya juga Palestine Authority. Tapi pemerintahan Palestina ini tuh jangan disamain kayak pemerintahan negara-negara lain ya. Soalnya Palestine National Authority ini tuh cuma punya hak buat ngurus urusan dalam negeri doang. Kalau yang urusan luar negeri gimana? Kalau buat urusan luar negeri sama pengakuan internasional, yang diakui sebagai perwakilan bangsa Palestina tuh ada, namanya Palestine Liberation Organization. Organisasi payung yang menaungi bangsa Palestina sekaligus jadi perwakilan Palestina di PBB. Dan kalau ngomongin soal pengakuan internasional ini, yang tadi gue bilang di awal, sebenarnya bisa dibilang Palestina tuh belum sepenuhnya diakui sebagai negara yang berdaulat ya. Tapi tetap walaupun gitu, kalau berdasarkan keputusan PBB di tahun 2012, Palestina tuh sekarang punya status sebagai non-member observer state, negara pengamat non-anggota. Jadi mereka nih emang belum jadi anggota PBB, tapi tetap dapat hak buat nyuarain perjuangan mereka. Dan ya udah, sampai sekarang akhirnya yang kita tahu, Palestina nih masih memperjuangkan status mereka sebagai anggota tetap PBB. Biar mereka nih bisa dapat kedaulatan penuh sebagai negara. Israel, the occupying power, continues with its colonial policy and its daily violation. Terus kalau buat perekonomiannya sendiri, kalau menurut World Bank disebut di tahun 2021, nilai GDP per kapita di Palestina tuh ada di angka 3.664 US dollar. Buat yang mungkin belum tahu, GDP per kapita tuh simpelnya rata-rata nilai ekonomi yang dihasilkan sama penduduk suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, GDP per kapita Palestina ini, kalau kita bandingin sama Israel, kita bandingin sama tetangganya sekaligus penjajahnya, di Israel tuh GDP per kapita mereka tuh bisa sampai lebih dari 52.000 US dollar. Ini kan gila ya.
Kurang lebih berapa tuh? 15 kali lipatnya loh berarti loh. Jauh banget ya. Kalau orang Palestina tuh sumber penghasilannya dari mana? Kalau ngomongin sumber penghasilan orang Palestina, kerjaannya masyarakat Palestina, kalau menurut Fennec disebut kebanyakan warga Palestina tuh kerjanya di bidang pertanian. Ya wilayah Palestina yang subur dan banyak sumber airnya ini kan emang jadi lokasi yang ideal banget ya buat bercocok tanam. Dan dari cocok tanam ini hasilnya komoditas pertanian kayak minyak zaitun, biji-bijian, sama jeruk itu tuh jadi komoditas utama ekspor Palestina. Terus selain pertanian, Palestina juga dikenal sebagai eksportir kerajinan kaca sama permadani. Tapi ya sayangnya makin kesini, sektor pertanian yang jadi sektor utama ekonominya Palestina ini nih terus mengalami penurunan. Kenapa bisa turun? Ya apalagi penyebabnya, semuanya gara-gara aksi Israel yang terus-terusan ngerampas dan ngambil alih tanah-tanah milik masyarakat Palestina. Kebayangkan lu ini, lahan yang biasa dipakai sama orang Palestina buat bertani itu diambil. Jadinya ya mereka nggak bisa bercocok tanam di sana lagi, nggak bisa bercocok tanam di lahan itu lagi. Dan akhirnya ini berimbas ke penghasilan negara Palestina yang pastinya terdampak juga. Bahkan nih gara-gara ini, Palestina tuh sampai harus nyari alternatif komoditas ekspor lain loh. Kayak besi-besi bekas, bahan bangunan, sampai ekspor tenaga kerja. Jadi kalau misalnya lu orang Palestina nih, lu sebenarnya punya perkebunan luas gitu, itu tetap hidup lu nggak bisa tenang ya. Karena itu kebun bisa dirampas kapanpun kan. Israel's 3 wars on Gaza has devastated its economy and damaged hundreds of hectares of agricultural land. Farmers say they will continue to work even if their revenues are low. Dan kalau kita ngomongin pendudukan yang dilakukan sama Israel di wilayah Palestina, khususnya di tepi barat, ini tuh ternyata ngasih dampak yang signifikan banget ya ke perekonomian Palestina. Iya, jadi selain produksi pertanian yang merosot, ternyata pendudukan Israel di wilayah Palestina ini nih juga bikin Palestina tuh nggak bisa mandiri secara ekonomi. Soalnya kan makin kesini wilayah Palestina di tepi barat tuh makin mengecil ya. Dan otomatis ini bikin ruang gerak masyarakat Palestina di tepi barat juga makin dibatesin sama Israel. Nah, menurut The Guardian, ruang gerak yang terbatas ini nih mau nggak mau bikin masyarakat Palestina jadi makin susah buat nyari kerja ataupun buka usaha. Bahkan masyarakat Palestina juga dipersulit nih buat ngakses bank. Terus selain itu, Palestina sendiri, mereka ini juga dipaksa buat menjadikan Israel sebagai mitra bisnis utama mereka. Ya ini gimana nggak jadi mitra bisnis utama coba? Orang wilayah Palestinanya tuh kebanyakan ada di dalam wilayah Israel kan? Jadinya ya kebanyakan komoditas Palestina tuh akhirnya diekspornya ya ke Israel. Dan kalau gini kan ini berarti Palestina tuh jadi tergantung banget ya sama impor dari Israel. Karena ya Israel nih satu-satunya yang paling gampang dijangkau sama mereka. Makanya secara nggak langsung akhirnya perekonomian Palestina tuh jadi bergantung banget sama Israel. Berasa nyebelin ya. Terus selain efeknya ke sistem pemerintahan dan perekonomian Palestina, satu lagi yang paling ngerasain efek konflik Israel-Palestina ini pastinya ya masyarakat Palestinanya kan. Apalagi setelah pendudukan yang dilakukan sama Israel di wilayah tepi barat. Makin deh tuh. Ya ini buat pembahasan masyarakat Palestinanya, kita mulai dari keseharian mereka dulu kali ya. Jadi kalau menurut Guardian, tiap paginya pekerja-pekerja Palestina yang kerja di Israel, mereka tuh harus ngelewatin perbatasan yang dijaga super ketat. Jadi di sana mereka bakal antri tuh buat ngelewatin pintu pemeriksaan. Terus selain itu mereka juga harus jalan di jalur perbatasan khusus sebelum nantinya mereka bakal dijemput dengan kendaraan khusus juga. Dan kalau lagi apes nih di waktu-waktu tertentu, itu antrian pekerja yang mau masuk ke Israel tuh bakal membludak. Dan ini nggak jarang bikin para pekerja ini akhirnya ketinggalan kendaraan khusus tadi. Dan ya kalau udah gini terpaksa lah mereka harus pesan taksi. Makin naik lah tuh ongkosnya tuh. Aduh. Tapi emang ada ya orang Palestina yang kerja di Israel? Ada, cukup banyak malah. Kalau menurut Al Jazeera, sejak sekitar tahun 2021, disebut ada sekitar 20.000 orang Palestina yang dapat izin buat kerja di Israel. Apalagi setelah tepi barat diambil-ambilin sama Israel kan. Makin banyak deh tuh masyarakat Palestina yang terpaksa kerja di Israel buat nyambung hidup mereka. Ya walaupun perjalanan ke tempat kerjanya tuh udah kayak tahanan yang digiring di penjara ya. Lu lihat aja nih gambar-gambarnya nih. Tapi ya mau gimana lagi. It's like going to paradise, leaving the dungeon for paradise. Gaza is like a dungeon. There's no work, no money. It's hard. Dan gak cuma orang dewasanya aja, anak-anak Palestina yang pengen sekolah, mereka nih juga harus berjuang keras dulu sebelum bisa belajar di sekolah. Bahkan beberapa sekolah di tepi barat yang berbatasan langsung sama pemukiman orang Israel,
Ini nih mereka juga sering dapat ancaman dari para pemukim di sana. Dan masih menurut Guardian, buat ngatasin masalah ini, akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. Pas berangkat sama pulang sekolah, udah disuruh jagain tuh mereka. Walaupun ya jarak dari rumah ke sekolahnya tuh bisa sampai beberapa kilometer. Dan ya ini kan sebenarnya terdengar bagus ya. Bayangin aja, biar nggak diancam, biar nggak dibully sama penduduk Israel, tentara Israel bantu ngejagain anak-anak Palestina pulang pergi ke sekolah. Ini kan terdengar bagus ini loh. Tapi yang jadi masalah, lu lihat gambar ini deh nih. Ini kelihatan kan ya ini ya. Anak-anak sekolah Palestinanya tuh mereka pada jalan kaki, kadang jalannya bisa sampai berkilo-kilo, tapi petugas Israel yang ngawal mereka itu tetap pakai mobil. Ini gue nggak tahu kenapa nggak sekalian dianterin pakai mobil aja ya. Kenapa ya? Terus selain itu, ini udah sering dibahas di media-media juga sih. Penduduk Palestina di tepi barat tuh terancam tergusur dan terusir dari tempat tinggal mereka. Sejalan sama terus dilakukannya pengambil alihan wilayah-wilayah tepi barat sama Israel. Ya jadi bisa dibilang orang-orang di tepi barat, apalagi yang dekat sama perbatasan Israel, mereka nih bisa dibilang selalu khawatir kalau tiba-tiba rumah mereka tuh disamperin sama otoritas Israel yang maksa mereka buat ninggalin rumah mereka. Jadi ya nggak tenang hidup mereka nih, karena rumah mereka kan bisa dirampas kapan aja kan. Dan buat ngelancarin aksi mereka ini, militer Israel tuh nggak segan buat melakukan berbagai aksi. Mulai dari maksa masuk rumah orang di malam hari dan maksa penghuninya keluar, ngecek kartu identitas penghuninya, ngegeledah rumahnya, bahkan sampai ngebawa salah satu penghuni rumahnya dengan mata tertutup. Ini kan kampret ya. Rumah-rumah dia, tapi dianya malah diperlakukan kayak maling, jir. Dan waktu ditanya kenapa aksi-aksi ini tuh dilakukannya di malam hari, kalau menurut The New York Times, otoritas Israel tuh beralasan aksi ini harus dilakukan malam-malam biar lebih aman. Terus pas ditanya lagi kenapa harus sampai ngegeledah, dibilangnya penggeledahan ini juga tujuannya tuh buat meminimalisir adanya ancaman perlawanan dari penghuni rumah. Dan di sisi lain, warga tepi barat sendiri pastinya mereka nggak mau dong nyerahin rumah mereka gitu aja. Dan ya inilah yang kemudian bikin sering terjadinya ketegangan. Ketegangan antara warga Palestina pemilik rumah sama aparat Israel. Dan para warga Palestina ini makin dibikin tertekan karena perlawanan sekecil apapun dari masyarakat, dari mereka, itu bisa diartiin sebagai serangan yang layak dibalas secara penuh sama aparat Israel. Jadi misalnya orang Palestina nih, ngapain ya? Oh ini, ngelempar batu kecil aja. Nah itu dari pihak aparat Israel tuh responnya bisa, oh diserang nih kita, tembak aja yuk. Ini kan kampret ya. Lu dilempar batu kecil doang kena kepala paling cuma tek gitu. Dibalesnya bisa tembus kepala loh. Ih. And the family that was living in this house, Abu Muhammad's relatives, they don't even know that the house has been demolished because they were away at a wedding. No one's been able to call them. Terus selain penggusuran rumah, pendudukan tepi barat ini juga bisa bikin sebuah keluarga tuh jadi kepecah. Maksudnya kepecah. Jadi gini, warga Palestina yang ada di tepi barat biasanya tuh mereka punya kartu identitas. Dan kartu identitas ini ada beberapa jenis. Ada kartu warna biru yang artinya si pemilik adalah warga sah Israel. Terus ada juga kartu warna orange buat penduduk tepi barat. Sama kartu warna merah buat warga Gaza. Nah terus beberapa warga yang dianggap bermasalah, mereka nih bakal dikasih ID card warna hijau. Yang artinya mereka ini ilegal masuk ke wilayah Israel. Nah kasus keluarga yang harus pisah yang gue sebut tadi, ini tuh bisa terjadi biasanya karena dalam satu keluarga mereka tuh punya ID yang beda-beda. Biasanya salah satunya punya ID biru, satunya lagi punya ID hijau. Satunya udah sah buat tinggal di Israel, satunya dianggap penduduk ilegal. Ya udah, kelar udah itu. Jadi bener-bener cuma gara-gara beda ID card, satu keluarga tuh bisa bener-bener kepisah, bisa bener-bener kepecah. Terus warga dengan ID hijau ini juga biasanya akses ke fasilitas publiknya tuh bakal dibatesin. Contohnya nih, misalnya nih, ada satu guru di Hebron yang dapat kesulitan akses kesehatan waktu anaknya nggak sengaja keracunan bahan kimia. Padahal anak-anak dia tuh punya ID biru, ID resminya warga Israel. Tapi tetap, karena ibunya nih punyanya ID hijau, jadi ya ibunya kesulitan tuh waktu mau pakai fasilitas umum. Ini kan gimana coba? Anaknya mungkin masih terlalu kecil kan buat berangkat ke rumah sakit sendiri misalnya, ngedaftar sendiri, segala macam masih terlalu kecil, harus dibantu sama ibunya, tapi jadi nggak bisa dibantu karena ibunya ID-nya hijau. Gimana coba? Jadi ya buat apa itu ID biru anak-anaknya coba? Kalau endingnya tetap nggak bisa dipakai gara-gara ID orang tuanya tuh beda.
Aneh, jir. Tapi ya tetap apapun masalah di sana, ya semoga kondisi di sana tuh bisa membaik ya, dan semoga bisa cepat ketemu solusinya dari semua masalah ini. Amin. Israel's military issues blue ID cards to Palestinians there. Those cards give them residency and the right to work and travel between Israel, East Jerusalem, and the West Bank. But it's not a passport, and they don't have citizenship. But Ismail has a green ID card. It doesn't let him enter Jerusalem without permission from Israel. Being married doesn't change that. Oh ya, ini tambahan dikit deh nih. Gue nggak tahu ini lu tahu apa enggak. Tapi di Palestina itu ada konten kreator juga loh. Gue nggak tahu keseluruhannya tuh ada berapa banyak. Tapi yang pasti ada satu yang udah gue follow sejak 2020-an lah kayaknya. Namanya Hannah Zia. Dia ini sebenarnya fashion vlogger gitu. Tapi kalau udah ada isu-isu kemanusiaan di Palestina, udah tuh termasuk keras doi ini. Kalau ada kejadian Israel nindas Palestina gitu, langsung bersuara pasti doi. Makanya gue juga sering dapat update-update, sering tahu update-update kejadian di sana. Ya salah satunya dari story-story doi ini. Dan kalau lu ingat, dulu gue pernah ngasih video ini, video yang debat anak muda Israel sama Palestina. Nah, doi ini, dia nih jadi salah satu perwakilannya Palestina. Ya bisa dibilang dia nih berjuang di jalurnya sendiri lah, Hannah Zia ini. Ada yang udah follow juga mungkin? People of the world, Israel is always proud about their ethnical cleansing murderous army. That they always say that they are the most moral army in the whole world. Well, let's start with that. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang dari mana sumber pendapatan negara sama masyarakat Palestina. Sama tadi ada juga keseharian orang-orang di sana ya. Ya, overall sih tetap berasa tertindasnya ya. Aduh. Kalau lu mau revisi, kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin ke video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Pha mày la la la